Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunda, hai juga teman-teman. Kembali lagi ke channel aku, channel Ita RH. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan tetap selalu semangat ya. Alhamdulillah di sini aku share lagi ya teman-teman kegiatan aku hari ini. Nah, ini tuh aku mau bongkar kamarnya si Abang Haikal. Seminggu lagi Abang Haikal tuh bakalan pulang liburan lebaran gitu ya. Jadi ini aku mau bersih-bersih aja sekalian karena memang ini udah lama juga aku belum bongkar-bongkarin. Nah, kalau di video sih kelihatannya bersih-bersih aja ya teman-teman. Cuma kalau dibongkar itu sebenarnya debunya banyak banget. Nah, seperti biasa aku ditemenin sama Dedek Cimol. Lihat ya, bunda-bunda, kalau Dedek Cimol tuh kalau misalkan aku benar beres-beres ya selalu ada, selalu ngikutin aktivitas aku. Tapi nggak apa-apa, selama dia anteng dan nggak rewel, ya udah aku sih didiemin aja. Yang penting tuh aku bisa aktivitas ya. Soalnya kalau misalkan nungguin Dedek Cimol tidur baru aktivitas itu bakalan kelarnya tuh lama gitu ya, karena Dedek Cimol untuk tidurnya aja itu sekarang lagi kurang teratur. Siang kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak. Jadi ya udah aku aktivitasnya biarin aja kayak gini, dia ngikutin ke sana ke sini. Terus tadi untuk bagian tembok atasnya itu juga aku bersih-bersihin pakai kemoceng. Nah, ini untuk lapnya juga aku pakai lap setengah basah gitu ya teman-teman, supaya debu-debunya itu langsung nempel di lap dan nggak kemana-mana gitu ya debunya. Gimana nih untuk teman-teman dan bunda-bunda semua, puasanya hari ini lancar atau enggak ya? Semoga puasanya tetap lancar dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Di sini juga aku nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang udah support channel aku, yang udah selalu komen-komen positif setiap aku upload video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bunda-bunda semua supaya tuh bisa termotivasi ya teman-teman untuk mau beres-beres rumah, terus bersih-bersih rumah yang kelihatan ataupun yang nggak kelihatan gitu ya. Kalau yang kelihatan itu kan seperti kayak di meja-meja atau di dapur atau mungkin di lantai itu kan kelihatannya. Tapi kalau yang nggak kelihatan kayak di atas lemari ini, terus di ambalan-ambalan atau mungkin di kolong-kolong kasur itu tuh pasti kotoran-kotoran banyak banget ya. Nah, aku juga sebenarnya terkadang suka agak mager-mager, males gitu ya. Cuma ya harus dilawan. Kalau misalkan itu rutin ya, yang ada rumah tuh nggak beres-beres ya teman-teman. Apalagi kayak aku tuh yang punya anak kecil, kayak ngepel aja itu aku tuh wajib ya setiap hari karena ada aja gitu ya yang dijatohin sama Dede Cimol. Entah air tumpah, ntar makanan tumpah, ada aja deh pokoknya. Jadi, pokoknya kalau kita sebagai ibu rumah tangga semangat aja untuk melakukan segala aktivitasnya. Dinikmatin aja, kalau misalkan terasa capek ya udah istirahat sebentar, terus ketika moodnya balik lagi baru deh dilanjutin lagi. Nah, ini aku juga mau sekalian bongkar hordeng. Di sini tuh aku mau cuci karena memang seperti yang aku bilang ya, yang aku mau bongkar itu hordeng depan, ruang tamu, terus kamar aku sama yang kamarnya Abang Haikal ini. Karena ini tuh memang udah lama nggak dibersihin. Kalau yang di ruang makan itu seperti aku bilang karena belum lama aku bersihin, jadi tuh hordengnya masih bersih gitulah ya, nggak ada debu-debu gitu. Nah, ini langsung aja aku copot-copotin sekalian sama batang-batangnya ya, supaya nggak ribet di dalam kamar karena ini kamarnya sempit. Jadi ini aku mau langsung aja bawa ke belakang. Nanti tuh diberesinnya di belakang sekalian pas aku nyuci gitu ya. Oke, di sini aku lanjutin lagi untuk lap-lap bagian jendelanya. Di sini tuh seperti biasa aku pakai lap yang basah supaya debu-debunya itu nggak kemana-mana gitu ya. Kalau untuk kacanya sebenarnya nggak terlalu kotor banget sih karena kacanya lumayan sering gitu ya aku bersihin. Cuma aku juga kadang kalau misalkan lagi ngebersihin kaca itu nggak selalu aku record ya teman-teman. Karena kalau misalkan kerja lagi buru-buru
itu tuh malas aja gitu ya teman-teman untuk nge-record bawa-bawa kamera. Jadi pengennya tuh satset gitu. Yang penting kelar dan bersih. Ya namanya kerjaan ibu rumah tangga itu tuh kalau diturutin 24 jam itu pasti ada aja. Kalau kita udah ngerjain satu, pasti tuh pengen lihat ini kotor dibersihin lagi. Terus lihat ini belum dilap-lap lagi. Pokoknya kayak gitu aja sih setiap harinya. Nah, ini untuk lap-lap jendela dan kacanya udah selesai ya teman-teman. Di sini tuh di bawah pas kasur ini tuh berantakan banget ya karena tadi barang-barangnya aku turunin semua. Nah, ini karena ambalannya juga udah kering, terus atas lemarinya udah kering, langsung aku taruh-taruhin lagi ke tempatnya masing-masing gitu. Untuk teman-teman dan bunda-bunda semua yang lagi nonton video aku, aktivitasnya sedang apa nih? Adakah yang sama seperti aku lagi beres-beres rumah atau mungkin ada yang mempersiapkan untuk masak, buka puasa atau juga ada yang lagi sibuk-sibuk bikin kue? Kalau aku sih belum bikin kue apa-apa ya. Soalnya aku mikirnya masih agak jauh lebarannya. Jadi aku tuh biasanya kalau bikin kue itu menjelang lebaran seminggu gitu ya baru aku bikin kue. Tapi aku juga bingung sih mau bikin apa karena tuh yang pasti banget sih pasti aku bikin nastar karena itu setiap tahunnya nggak boleh kelewat. Karena pak suami itu maunya nastar aja udah. Terus kalau misalkan aku bilang nggak usah bikin nastar ya langsung deh diem. Ya udah mending bikin nastar aja yang lain nggak usah gitu. Pokoknya harus ada nastar. Ya gitulah ya pak suami maunya nastar dan nastar. Tapi kalau kue yang lain memang dia tuh kurang suka. Jadi tuh ya udah aku setiap tahun itu wajib ya teman-teman untuk bikin nastar. Nah ini kembali lagi ya teman-teman ke aktivitas aku tadi untuk beres-beres lemarinya udah selesai. Nah ini langsung aku bongkarin untuk spraynya karena tadi banyak debunya. Spraynya langsung aku angkat dan ini juga aku sapu-sapu tapi ternyata Dede Cimol itu mau ikut-ikutan. Jadi tuh yaudah Dede Cimol aku kasih sapu yang kecil untuk kasur dan aku pakai sapu ijuk ini untuk sapu lantainya. Nah, itu kelihatan banget ya teman-teman tadi sampah-sampah dari pojokan. Sebenarnya itu bukan sampah, tapi itu kayak sesek. Jadi sampah serbuk-serbuk kayu. Nah, ini tuh serbuk-serbuk kayu biasanya adanya di bawah-bawah kusen, terus di bawah lemari atau enggak, ada juga yang di bawah kitchen set aku. Nah, sering banget tuh sesek jatuhan. Oke, di sini lanjut aku mopel juga. Terus itu aku hidupin kipas angin supaya lebih cepat keringnya ya teman-teman. Jadi aku juga lebih cepat untuk ngeberesin kamar ini karena setelah ini tuh aku mau pasang spray juga. Oke, setelah kering ini lanjut aja aku mau pasang spraynya. Nah, jangan bosan-bosan ya teman-teman kalau misalkan lihat spray aku yang itu lagi dan itu lagi. Karena aku memang nggak punya banyak spray, jadi itu spray itu gantian untuk di kamar aku sama untuk di kamar Abang Haikal. Itu sama aja spraynya jadi ganti-gantian gitu. Tapi nggak apa-apalah kalau aku sih yang penting spray itu bersih ya teman-teman. Jadi walaupun sering motifnya ini aja yang penting sering-sering diganti gitu. Nah kalau misalkan untuk beli spray lagi sih sebenarnya pingin, cuma aku tuh lebih mentingin yang penting-penting aja dulu. Kalau spray ini kan gak terlalu penting kalau menurut aku ya, jadi nanti aja deh kalau misalkan ada rezeki lebih baru aku beli spray yang baru. Nah untuk bantal-bantalnya langsung aja aku taruh-taruhin lagi ke tempatnya masing-masing. Alhamdulillah di sini untuk bongkar-bongkar kamar si Abang Haikal, bersihin dari atas sampai bawahnya udah kelar. Nah, sampai sini dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.